Kembali lagi di Zo RC, ayo main. Daripada main gadget, mendingan kita main RC nih teman-teman. Ya, kita balik lagi ke HBR 1001 Bronco. Dan untuk video kita kali ini, saya akan mencoba untuk mengupgrade di bagian kopel daripada HBR 1001 ini nih teman-teman. Yang ternyata nggak bisa PNP gitu aja dengan yang buatan aftermarket teman-teman, tapi harus ditambahkan satu part khusus lagi. Bagi teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis. Assalamualaikum, ketemu lagi di Zo RC, ayo main. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ketika menonton video ini, amin. Ya, kita balik lagi ke HBR 1001 nih teman-teman. Untuk video kita kali ini, saya pengen banget mengganti kopel bawaan daripada HBR 1001 ini dengan yang kopel metal teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kalau kopel bawaan dari HBR 1001 ini kan nggak sepenuhnya metal ya. Di bagian tengah sini dia masih ada campuran plastiknya, sedangkan hanya metal di bagian ujung-ujungnya. Cuman yang uniknya teman-teman, kalau kita mau ganti kopel yang metal untuk HBR 1001 ini nggak bisa PNP. Kenapa? Nah, saya akan beritahu karena di ujung yang sebelah sini, nah baut kutunya itu cuma ada di ujung sebelah sini nih teman-teman, yang di bagian transmisi, sedangkan untuk yang di bagian gardannya itu nggak ada baut kutunya. Jadi kita nggak bisa ganti dengan kopel metal yang ada di pasaran. Jadi nggak bisa PNP langsung pasang gitu, nggak bisa karena di sini nggak ada baut kutunya teman-teman. Jadi ini kalau dilepas dia lepas semua. Sedangkan bevel gearnya itu nggak ada di sini. Sedangkan yang di sini ada nih, yang belakang juga sama teman-teman. Jadi hanya ada baut kutu. Oke, ini dia yang di bagian daripada transmisi ya. Kalau yang di gardan dia juga modelnya gini juga nih. Modelnya dia udah nyatu langsung, nggak ada baut kutunya. Jadi pada video kita kali ini, saya akan ganti untuk kopelnya dengan yang metal. Ini kebetulan sudah nyampe barangnya, ini adalah Bandito. Nanti untuk linknya pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi, nggak usah khawatir. Dan yang spesial adalah ini nih teman-teman. Nah, ini adalah bevel gear shaft ya. Ini khusus dibuat untuk si HBR 1001 ini. Jadi ini adalah buatan dari Omewa Project. Jadi ini memang beliau bikin handmade untuk HBR 1001. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kayak gini teman-teman. Ini bahannya dari Duralium yang diklaim sama Omewa bahwa ini bahannya sudah dites dan ini kuat dan cocok untuk HBR 1001 ya. Ini kita dapetin 2 buah. Udah ada ininya, murnya di ujung-ujungnya. Ya kayak gini, dan ya ini ada stikernya. Bisa dilihat, dan kita dapetin juga spare daripada murnya ya, murnya untuk pegangan. Nanti kita akan bongkar di gardan, jadi kita tahu nanti fungsi murnya untuk apa, skrupnya. Oke, tapi bevel ini nggak sembarangan juga bisa memakai kopel metal teman-teman. Jadi kopel metalnya harus yang ini. Jadi nanti kalau kalian beli bevelnya, kalian harus pakai kopel metal yang ini, Bandito. Kenapa? Karena sama beliau, sama Om Ewa, ini udah diukur secara presisi untuk menggunakan kopel metal yang jenis ini teman-teman. Ini panjangnya 90 sampai 110 mm teman-teman. Nah, untuk yang di bagian ujungnya ini, oke, ini udah diukur presisi banget menggunakan kopel metal ini. Jadi yang bagian ininya bisa pas nih teman-teman, langsung masuk presisi. Jadi bisa dipakai ya teman-teman. Nah, ini udah diukur pas dan ini presisi banget, nggak goyang. Ini benar-benar pas. Oke, nanti kita akan coba pasang dan aplikasikan ke
HBR 1001-nya ya teman-teman. Oke, kita bongkar ini dulu. Untuk kopel standar bawaan HBR 1001 ini walaupun dia plastik sih, kalau saya lihat itu cukup kokoh ya teman-teman. Cukup kuat plastiknya, cukup bagus juga. Cuman kalau misalkan bisa kita upgrade untuk lebih meng-reinforce atau memperkuat lagi, kenapa enggak ya nggak teman-teman? Jadi kayaknya kalau dibiarin standar sayang juga gitu. Ini bisa terlepas teman-teman ya, karena dia masih ada penahan di sini di dalam gardannya. Kita harus buka gardannya terlebih dahulu. Pastikan kalau setiap kalian membongkar itu sediakan wadah kayak gini ya teman-teman. Sediakan wadah jadi bisa pepas-pepasnya itu nggak berantakan. Ya, kalau teman-teman notice dari tadi di bagian gardan dalamnya ini semuanya sudah menggunakan gear metal ya teman-teman. Untuk HBR 1001 ini nih keren juga ya. Jadi untuk RC 4x4 di rentang harga 2 jutaan lebih sedikit, menurut saya sih udah termasuk rekomen ya. Oke banget deh. Oke, untuk bagian gear gardannya udah bisa kita lepas, dan di sini kita udah bisa lihat daripada gear bevelnya ya teman-teman, atau gear yang kecil itu yang nanti akan kita sandingkan dengan gear bevel shaft-nya. Iya, akhirnya kopelnya bisa terlepas ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan, kita keluarin dulu ya bagian gear bevelnya atau gear yang kecil ini ya teman-teman, yang berada di dalam gardan ya teman-teman. Ini uniknya kalau misalkan gear ini rontok teman-teman, ini teman-teman atau rusak dia, teman-teman nggak bisa ganti nih, jadi harus ganti lengkap dengan gardan bawaannya, karena spare partnya setahu saya untuk gear gardannya ini atau gear bevel ini nggak ada yang jual nih teman-teman, jadi harus diganti satu set kalau misalkan dia rontok. Oke, sekarang kita akan pasang bevel gearnya, nanti posisinya kayak gini nih teman-teman ya. Nah, dia kayak gini, dan sininya nanti di skrup. Sebenarnya untuk skrup ini ada dari bawaan yang kasih sama Om Ewa, ini dia plus teman-teman, dan ini adalah yang kunci L atau kunci X daripada bawaan asli HBR-nya. Nah, ini plus, tapi kayaknya saya mau coba pakai yang bawaannya aja nih, biar ini bisa buat saya simpan. Ini kalau dilihat sih kayaknya masuk ya teman-teman, bisa nih. Nah, ini kayaknya masuk sih, kita coba aja, kita pasang ya. Iya, untuk skrup hex-nya kita pasang yang bawaan dari HBR dan ternyata pas. Dan untuk bagian gear ya teman-teman, mumpung ini posisinya udah kebuka lagi dibongkar, jadi nggak ada salahnya kita regrease ulang lagi biar lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi biar dia nggak berkarat juga. Iya, ini dia untuk bevel gear shaft-nya udah kepasang. Jadi untuk pegangan daripada kopel metalnya ya teman-teman. Ya, ini untuk bagian penguncinya kita coba pasang, dan memang ternyata ukurannya udah presisi ya teman-teman. Jadi memang khusus untuk HBR 1001 nih bevel gear shaft-nya.
Oke, sekarang kita lanjut ke gardan yang satunya lagi. Untuk bevel gear shaft yang satunya saya juga sama ya teman-teman. Jadi saya pakai skrup bawaan dari HBR 1001 yang hex. Jadi ini akan saya pakai, nanti yang dari bevel gearnya itu akan saya jadikan cadangan aja. Iya, ini udah kepasang. Oke, dan sekali lagi saya ingetin teman-teman, sekalian kita buka nih gearnya, kita bisa bersihin sisa-sisa dari grease yang bawaan yang udah mengental kayak gini. Kita bersihkan dulu dan kita akan berikan grease yang baru. Jadi mumpung kebuka, kenapa nggak kita grease sekalian biar gearnya juga terawat ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah terpasang. Jadi sekarang kita akan coba pengetesan. Oke, sekarang kita coba. Ternyata berfungsi teman-teman ya. Dia sudah berfungsi dengan baik, dia sudah berputar. Teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, akhirnya sudah bisa kita ganti juga kopel standar dari HBR 1001 Bronco yang tadinya menggunakan kopel plastik dengan yang bagian metal ini. Dan memang perlu diakuin untuk HBR 1001 ini pergantian kopelnya nggak bisa PNP gitu aja nih teman-teman. Seperti yang di awal video tadi, harus ada bagian khusus yang kita juga pakai, yaitu bevel gear shaftnya teman-teman. Jadi kalau dengan menggantian langsung di auto PNP nggak bisa, jadi harus pakai bevel gear shaft khusus agar si kopel metal ini bisa terpasang di HBR 1001. Oke, semoga video dari Zo RC kali ini dapat memberikan manfaat dan juga informasi positif buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, juga share bagi yang belum. Dan jangan lupa untuk support dan berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.